Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Asrini Daulasana dengan NIM 2114080058 dan saya Ani Fatima dengan NIM 2114080050. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang keterkaitan antara termodinamika dengan proses pembuatan kerupuk jahe. Yuk saksikan video kami. Bye. Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang kalor beserta dengan perpindahannya. Konsep termodinamika sangat erat kaitannya dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana penerapan konsep termodinamika yang berkaitan dengan kearifan lokal yaitu dalam pembuatan kerupuk kulit. Kerupuk kulit atau kerupuk jahe merupakan makanan khas daerah Sumatera Barat. Kerupuk kulit merupakan makanan yang pengolahannya kombinasi dari beberapa proses berkesinambungan yang mengalami perubahan pada volume sehingga terbentuk produk yang poros setelah mendapatkan pemanasan pada suhu tinggi. Konsep termodinamika yang diaplikasikan pada produksi kerupuk kulit ini terjadi pada 4 tahap, yaitu tahap pembakaran untuk menghilangkan bulu pada kulit, yang kedua tahap perebusan, ketiga tahap pengeringan, dan yang terakhir tahap penggorengan. Baiklah, di sini kami sudah bersama Bu Ani sebagai narasumber. Selamat pagi Bu. Kami dari mahasiswa ini mengambil pada bisa kami minta waktu Ibu untuk berbicara. Dalam proses pembuatan kerupuk kulit ini Bu, apakah ada kendala dalam proses pembuatannya Bu? Ada, seperti kulitnya dapat kulit sapi betina yang udah tua, itu susah untuk diproduksi. Bisa nggak mekar itu, nggak mengembang, jadi keras. Cuma itu aja kendala. Bagaimana Bu proses singkat dalam pembuatan kerupuk kulit ini Bu? Dari awal, Iya Bu. kalau dari awalnya dari kulit kita rebus, dikerik, dibuang bulunya, terus itu dibakar, habis dibakar dipotong, siap dipotong-potong kecil-kecil kan, kalau segi 4 kayak seperti ini sudah dipotong. Paling-paling pemotongannya terempat dari ini. Jadi habis itu dijemur udah kering. Nah, nanti kita simpan dulu, baru ambil lagi direndam pakai air kira-kira 5-6 jam, baru dicuci, dikasih garam, dijemur lagi udah kering. Nah, kita dulu. Nah, makanya kerupuk setengah jadi itu akan ada setengah jadi orang bilang. Nah, baru kita goreng kayak gitu. Digoreng itu dibungkus. Jadi kira-kira butuh berapa lama untuk proses penjemurannya sampai benar-benar? Gitu. Sampai kira-kira 8-10 jam. Itu udah pasti kering. Udah pasti kering. Kalau cuaca panas. Tapi kalau hari cuacanya itu mendung, itu nggak cukup 2 hari itu. Karena 3 hari. Jadi kita harus cuci lagi kalau belum kering kan, masih lembek. Kita cuci lagi. Kalau nggak tuh nggak enak rasanya. Cuci lagi, jemur lagi. Benar-benar kering, tapi cuci batu keras. Untuk penjualannya tuh bagaimana? Penjualnya di kampas, di warung-warung, minimarket ada juga. Itu yang packing bawa itu kerupuk oleh-oleh kerupuk lado kan, kali yang sama-sama itu dibawa ke minimarket ya, itu seperti Myanmar, dan barang. Tapi kalau yang bungkus kecil-kecil begini kemasannya nih 1.000. Kalau kemasan 1.000 nih ke warung lontong, miso, warung kopi. Untuk karyawan di sini berapa? Ini ada yang belum datang, ada yang udah pulang. Di sini ada 5 orang. Baik Bu,
sekian aja pertanyaan dari kami, Bu. Terima kasih atas waktunya. Proses pembuatan kerupuk kulit. Pada proses pembakaran kulit sapi, energi kimia dalam kulit sapi diubah menjadi energi panas dan energi cahaya. Hal ini sesuai dengan hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun hanya dapat diubah bentuknya. Selain itu, proses pembakaran juga melibatkan perubahan entalpi yang mana merupakan bagian dari persamaan termodinamika. Dalam proses perebusan kulit sapi, termodinamika berkaitan dengan perpindahan panas dan energi yang terjadi selama proses perebusan. Ketika kulit sapi direbus, terjadi perpindahan panas dari air panas ke kulit sapi yang mempengaruhi perubahan suhu dan energi dalam proses perebusan kulit sapi. Halo guys, jadi di sini kami sedang melihat proses penjemuran pada kulit sapi. Setelah melakukan proses perebusan dan diberi bumbu, tahap selanjutnya yaitu pengeringan. Pada proses pengeringan ini, untuk mengeringkan kerupuknya yaitu dengan menjemur secara langsung di bawah sinar matahari. Pengeringan kerupuk termasuk dalam penerapan konsep termodinamika, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah dalam bentuk lain. Nah, dalam hal ini, energi sinar matahari diubah menjadi energi panas. Dalam proses ini juga dapat dikaitkan dengan konsep termodinamika perpindahan kalor, yaitu peristiwa radiasi yang mana pada proses ini kerupuk kulit basah menjadi kerupuk kulit kering. Setelah dijemur kurang lebih 2-3 hari, kadar air dalam kulit sapi berkurang sehingga kulit sapi menjadi kering dan siap untuk digoreng. Selanjutnya, pada saat memanaskan minyak di kuali pada tungku ini, terjadi proses konveksi, yang mana konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat atau benda yang diikuti oleh perpindahan partikel zat yang dipanaskan, seperti yang terjadi saat memanaskan minyak dalam kuali hingga panas. Konsep termodinamika juga terjadi pada saat kerupuk mengalami proses penggorengan. Ketika digoreng, maka kerupuk akan mengalami kenaikan suhu karena menerima kalor yang berasal dari panas api, sehingga kerupuk menjadi panas dan akan mengembang. Pada proses ini, berlaku hukum satu termodinamika, di mana hukum ini menerapkan bahwa di dalam komponennya berlaku prinsip perubahan suhu dan menjelaskan apabila kalor diberikan ke sistem dari lingkungan, maka akan menyebabkan volume serta suhu dari sistem akan bertambah. Dalam kasus ini, kerupuk merupakan sistem, wajan adalah pembatas, serta udara luar dan api adalah lingkungan. Ketika terjadi perbedaan suhu, maka menyebabkan kalor akan mengalir dari api menuju kerupuk. Ketika kerupuk mendapatkan aliran kalor, maka kerupuk kulit akan mengembang, dan hal ini menunjukkan bahwa kerupuk kulit sebagai sistem sedang melakukan kerja terhadap api sebagai lingkungan. Perubahan wujud yang mengembang ini merupakan bukti bahwa perpindahan energi yang terjadi antara sistem dan lingkungan akan menyebabkan perubahan wujud. Pada saat membungkus kerupuk kulit, terjadi perubahan wujud benda akibat dibakar, yaitu dari padat menjadi cair lalu kembali lagi ke padat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada terkaitan antara termodinamika dengan proses pembuatan kerupuk kulit, yaitu satu hukum termodinamika 1 dan 2, yang kedua proses radiasi, ketiga konveksi, dan yang keempat perubahan wujud benda.